Selamat pagi, Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah bersama dengan kami, masih dalam semangat Natal. Mari kita bersama-sama mempersekutukan hati kita. Kita akan mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan, penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 5, pasal 9 ayat 5. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Mari kita sambut dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait 1, 2, dan 3, Terang Matahari. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama hendak mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari dan mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan melalui tutur kata kami, bahkan angan kami dan juga perilaku kami. Apapun itu bentuknya, kami bawa kepadamu, mohon belas kasih-Mu. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita hendak kita nyatakan juga melalui Kidung Jemaat 140 bait 1 dan 2. O Yesus Kristus terang baka. Dunia gelap, sinar
Setiap kita yang mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan menjadikan Dia sebagai terang dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi harapan kita. Sebagaimana dinyatakan dalam berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 308 bait 1 dan 2. Tuhan, Kau kekal Raja hati kami. 1, 2, 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sapaan Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah surgawi, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mempersekutukan kami dalam sukacita yang boleh kami rasakan, di mana kami masih berada dalam peringatan Natal yang 2 hari lalu kami hayati. Dan kiranya sukacita itu selalu ada dalam hati kami. Kami rindu Tuhan menyapa kami melalui kesaksian kebenaran firman yang hendak kami terima. Berkaryalah atas kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang kami dengarkan, kami renungkan menjadi pegangan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 orang anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya,
Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga sukacita Natal tetap ada di dalam hati kita setelah kemarin kita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing kita memperingati Natal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah berada dalam sebuah kegelapan yang sesungguhnya. Kegelapan yang sesungguhnya itu berarti lampunya mati, tidak ada listrik sama sekali. Dan tentu saja situasi yang seperti itu adalah situasi yang menjadikan diri kita tidak nyaman. Coba dibayangkan kalau kita pada waktu berjalan masih ada terang, masih ada cahaya. Lalu tiba-tiba padam lampunya. Apalagi kalau perjalanan kita berada di dekat makam. Pasti pengennya cepat segera melewati tempat itu. Artinya apa? Artinya kegelapan itu memang sebuah situasi yang tidak menyenangkan bagi setiap orang. Dan itu bisa menimbulkan ketakutan. Itu artinya hendak mengatakan bahwa yang namanya cahaya, yang namanya terang, itu adalah sesuatu yang selalu dibutuhkan oleh siapapun juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini
merupakan sebuah kisah ketika Yusuf dan Maria pergi ke Bait Allah untuk menyerahkan Yesus sebagai anak laki-laki kepada Tuhan melalui Bait Allah supaya diberkati. Bagaimanapun juga, Yusuf, Maria adalah orang Yahudi dan mengikuti sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang Yahudi. Di sisi lain, sebagai orang tua, Maria dan Yusuf bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan, sehingga dia membawa Yesus ke Bait Allah. Tentu kedatangan Maria Yusuf bersama dengan Yesus ke Bait Allah itu bukan sebuah hal yang biasa-biasa saja. Kedatangan Maria Yusuf bersama dengan Yesus ternyata membawa pengaruh yang sangat besar bagi dua orang yang sudah usia lanjut, yakni Simeon dan Hana. Melalui bacaan kita dengan jelas dikatakan bahwa dua orang ini, Simeon dan Hana, adalah orang yang saleh, orang yang benar di mata Allah. Mengapa dikatakan dia adalah orang yang saleh dan benar di mata Allah? Karena dia memiliki ketaatan kepada Allah. Maka ketika dia mendapatkan sebuah janji bahwa dirinya tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Meskipun Simeon sudah sangat tua, meskipun Hana sudah sangat tua, tetapi mereka tetap memiliki pengharapan untuk melihat datangnya Sang Mesias itu. Mereka sudah lanjut usia. Dan secara rohani, karena dua orang ini adalah orang benar, orang yang saleh, secara rohani mestinya dia juga siap untuk dipanggil Tuhan. Tetapi oleh karena janji yang disampaikan Tuhan melalui Roh Kudus, maka mereka dengan setia untuk mendapatkan janji yang sudah diberikan kepada mereka. Walaupun mereka harus menunggu sangat lama, tetapi bagi mereka itu tidak menjadi sebuah persoalan. Karena ketaatannya kepada Allah akan janji yang disampaikan kepada Simeon. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Maria dan Yusuf bersama dengan Yesus pergi ke Bait Allah dan kemudian menyerahkan bayi Yesus kepada Simeon. Simeon lalu menatangnya. Dan ketika dia menatang bayi Yesus itu, ia memuji Allah. Bahkan dia menyampaikan sebuah pernyataan bahwa kalau memang biarkanlah aku pergi karena aku sudah melihat keselamatan itu. Aku sudah melihat terang itu. Dan terang itu bukan hanya untuk satu bangsa tetapi untuk semua bangsa. Artinya apa? Artinya Simeon bersukacita ketika melihat terang. Mungkin kalau dalam bahasa Jawanya kita bisa mengatakan wis lego. Lego tenan. Jadi merasakan situasi yang sangat sukacita yang mungkin itu juga kalau dikalimatkan tidak bisa disampaikan seperti apa sukacita itu. Tetapi Simeon kemudian menyampaikan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang.
Artinya ketika Simeon sudah melihat terang, dia sudah lega, dia bersuka cita, dan itu disampaikannya di depan Maria dan Yusuf. Hadir dalam penyerahan bayi Yesus adalah Hana. Siapa Hana? Tadi juga sudah dikatakan, ia adalah seorang nabiah atau nabi perempuan yang tinggal di bait Allah, yang melayani di bait Allah, bahkan ketaatannya, kesalehannya itu nyata melalui apa yang dikerjakannya, yaitu melalui doa dan puasa. Nah, hal ini ketika Hana melihat apa yang terjadi, bahwasanya Yesus diserahkan dan kemudian mendapatkan berkat, Hana pun juga merasa bersuka cita. Maka Hana tidak enggan untuk membicarakan tentang anak yang diserahkan oleh Maria dan Yusuf sebagai anak yang nantinya akan membawa kelepasan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari dua tokoh baik Simeon maupun Hana memberikan penjelasan kepada kita bahwa terang Allah hadir, dan kehadirannya di bait Allah itu membawa sukacita baik bagi Simeon, baik bagi Hana. Dan itu tidak hanya untuk mereka sendiri, mereka sampaikan, mereka ceritakan tentang apa, tentang siapa anak atau siapa terang itu yang sesungguhnya. Bacaan ini mengingatkan kepada kita di tengah pandemi yang masih kita rasakan. Kapan akan berakhir tidak tahu. Apakah kehidupan saya ke depan, keluarga saya ke depan, gereja saya ke depan, itu akan menjadi lebih baik atau bagaimana? Tidak tahu juga. Artinya hendak mengatakan kepada kita masih gelap apa yang ada di depan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, kadangkala sesuatu yang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita dan itu masih gelap, itu menjadikan kita takut sehingga malas untuk terus menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ketika kegelapan ada dalam hati kita, kita tidak tahu apa yang terjadi, kita menjadi takut. Apa yang harus kita lakukan? Ya, melihat terang itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan karena masih sangat gelap. Tetapi kita memiliki terang yang akan memberikan cahaya, yang akan memberikan harapan bagi kita. Dan ketika kita memiliki harapan, berarti kita bisa untuk melewati hari-hari yang masih kita tidak tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi Simeon dan Hana mendapatkan atau melihat terang dan itu menceritakan, kita pun juga dipanggil. Kalau kita sudah merasakan terang itu dalam kehidupan kita, terang itu berupa apa? Harapan tadi. Walaupun tidak tahu apa yang ada di depan, tapi ada satu harapan. Terang itu bersama dengan kita dan terus akan menuntun perjalanan kita. Maka kita pun juga harus memberitakan terang itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada dalam kegelapan. Kegelapan karena tidak punya harapan lagi. Kita beri semangat kepada mereka. Harapan seakan-akan sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup ke depan. Kita dorong dia.
Dengan demikian, terang yang kita terima, yang kita rasakan, itu tidak hanya untuk kita, sebagaimana Simeon dan Hana diceritakan. Kalau saat ini kita menceritakannya melalui sikap yang konkret dalam hidup kita. Terang sudah hadir, kita beritakan terang itu dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jalari indah, Yesus terangmu di surga dan di Pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami dan menjadi terang dalam hidup kami, terima kasih Engkau menguatkan kami dan meneguhkan, mengingatkan kami, bahwa dalam kegamangan yang akan kami jalani di depan, tetap terang itu bersama dengan kami sehingga kami tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan. Mampukan kami juga menyatakan panggilan Tuhan untuk dapatnya kami memberitakan terang bagi saudara-saudara kami yang merasa mengalami ada kesulitan-kesulitan hidup dan itu identik dengan kegelapan. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan panggilan itu. Pagi hari ini kami hendak bersehati membawa bangsa dan negara kami di tengah kondisi yang juga belum mudah untuk kami pahami, di tengah pandemi yang sedemikian hebat melanda kehidupan dunia dan khususnya bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak konflik sosial yang muncul. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami semuanya, baik pemimpin bangsa dan negara kami dan juga rakyat, untuk bersatu padu menghadapi pandemi ini, bukan justru tercerai-berai. Kiranya Tuhan menyadarkan setiap kami supaya kami tetap memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan bersama-sama mendukung apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa dan negara kami melalui kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Ma'ruf. Amin. Kiranya bangsa dan negara ini semakin hari menjadi lebih baik lagi. Gereja-gereja Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa rengkuh dalam angkuhan kasih Tuhan supaya gereja-gereja Tuhan dalam masa pandemi ini betul-betul bijak menghadapi segala sesuatunya, dan itu
dilakukannya karena sebuah panggilan untuk senantiasa memuliakan Tuhan di tengah hidup ini. Keberadaan Jemaat Philadelphia, kiranya Tuhan memberkati dengan segala apa yang menjadi pergumulan kami, terlebih ketika ada banyak saudara kami mengalami sakit penyakit dalam proses pemulihan kesehatan yang terus berlangsung. Tangan kasih Tuhan senantiasa menjamah sehingga saudara-saudara kami mendapatkan kekuatan bahkan kesembuhan yang dari Tuhan. Proses yang harus dilalui, biarlah itu menjadi sebuah harapan bagi saudara-saudara kami untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo, Bapak Widiat Mojo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Francisca Sri Wahyuni, Ibu Wartini, Ibu Painah Teguh, Ibu Sadremi, Ibu Adi Sunarto, dan juga saudara-saudara kami lainnya. Kiranya Tuhan terus memampukan mereka untuk terus memiliki pengharapan dalam Tuhan. Keluarga yang mendampingi, berkat-Mu senantiasa Tuhan curahkan supaya saudara-saudara kami dapat mendampingi bagian dari keluarga yang sedang sakit dalam sukacita dan ketulusan hati. Anak-anak kami dalam masa libur mereka, kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka dan juga sukacita supaya meski tidak bisa seperti tahun-tahun lalu, mereka tetap bersukacita bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk orang tua yang harus bekerja, memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan hidup. Kiranya anugerah Tuhan pun juga tercurah atas setiap keluarga-keluarga Jemaat Philadelphia. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan Jemaat Philadelphia. Kiranya Tuhan juga terus mengaruniakan berkat-berkat kepada Jemaat Philadelphia supaya Jemaat Philadelphia senantiasa menjadi jemaat yang tidak egois tetapi selalu peduli kepada sesama kami. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
persembahan syukur. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan kedua, Ku beri persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan persembahan yang kita persembahkan pada hari ini. Allah Bapa yang di surga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk menyerahkan persembahan kami yang begitu kecil, begitu tidak berharga di hadapan Tuhan, tapi kiranya Tuhan terima, Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan yang ada di dunia ini, khususnya di Jemaat Philadelphia. Ya Tuhan, di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya banyak dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuni. Ya Tuhan, ajar kami untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami berserah apa yang akan Tuhan pakai untuk kami dapat mempersembahkan seluruh hidup kami. Dan begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan selalu beri kesucian hati supaya apa yang dikelola ini dapat berguna dan dapat seluruhnya bermanfaat bagi Tuhan. Inilah Tuhan persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa persembahan ini kami sampaikan. Amin. Sebagaimana Simeon dan Hana yang pada waktu itu telah melihat terang dan kemudian bersukacita, kita pun juga dipanggil seperti mereka. Bersukacita dan sukacita atas terang yang telah hadir dalam kehidupan kita, hendaknya kita wujud nyatakan di tengah dunia ini. Oleh karena itu mari kita bersama menyebarkan terang dunia melalui tindakan dan perilaku hidup kita. Kidung Jemaat 338 bait 1 dan 4 sebagai sebuah respon atas kesaksian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. dunia ini
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Haleluya. Pujian penutup Kidung Jemaat 406 bait yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku.